wabarakatuh. Izin mempresentasikan kami dari kelompok 3 MK Hukum Kontrak Bisnis yang dibuka oleh Dr. Malia Sastro SHMK. Kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Rizna Anzela dengan NIM 2005-10-144. Yang kedua ada Surma 2005-10-10040. Yang kedua ada Karnawati dengan NIM 2005-10-020. Dan yang terakhir ada Khairatun Nufus 2005-10-101. Tema yang kami presentasikan kali ini yaitu tentang analisis putusan nomor 1796-K-PDT-2015-PN Surabaya, kasus uang prestasi perjanjian kerjasama sawit antara pihak penggugat Ahmad Prihantoyo dan pihak tergugat Muhammad Mudik dan IR Siswo Suyonto. Sub-sub pembahasan yang akan kami bahas itu ada 5. Yang pertama kasus posisi, yang kedua dasar hukum, yang ketiga pertimbangan hakim, keempat amar putusan, dan yang terakhir adalah hasil analisis. Langsung saja pada sub pertama yaitu kasus posisi, bahwa penggugat dan tergugat terikat kontrak kerja pekerjaan sipil pembangunan pabrik minyak sawit kapasitas 30 TBS per jam extendable to 60 TBS per jam PT Bima Palma Nugraha di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bungalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tersebut dalam General Supplemental Terms and Condition. Untuk kontrak kerjanya nomornya 0,5579,2 dengan harga pekerjaan 26.900.000 rupiah pada tanggal 22 Juni tahun 2010, bahwa atas kontrak kerja tersebut penggugat telah melaksanakan kewajibannya melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Namun tergugat ternyata tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah dilakukan oleh penggugat, bahwa turut tergugat adalah merupakan pihak pemberi pekerjaan atau pemesanan kepada tergugat, sebagaimana tersebut dalam kontrak antara turut tergugat dengan tergugat nomor peri garing BPN strip 001 garing V garing 2010 dan nomor 003 garing SP.BBI.100 garing 05.2010. Akan melanjutkan bahwa karena pekerjaan telah diselesaikan oleh penggugat dan telah disetujui dengan progres fisik sampai dengan pekerjaan 97% dan tagihan yang diajukan kepada turut tergugat oleh tergugat, maka pihak penggugat tidak mengajukan tagihan-tagihan melalui suratnya atas sisa pembayaran kepada tergugat. Tetapi tidak ada tanggapan dengan baik dan terkesan tidak bertanggung jawab atas pembayaran sisa tagihan dan atas kontrak pekerjaan, bahwa atas tagihan fisik pekerjaan 97% tersebut tidak dibayarkan oleh tergugat serta tergugat memutus pekerjaannya dengan sepihak dan atau kontrak pekerjaan dengan berbagai alasan, bahwa perbuatan tergugat yang tidak menyelesaikan sisa pembayaran atas kontrak kerja pekerjaan sipil pembayaran pabrik minyak sawit kapasitas 30 TBC per jam extendable to 60 TBC per jam PT Bima Palma Nugraha di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bango. Dasar hukum dalam gugatan tersebut wan prestasi, di mana wan prestasi adalah sebuah tindakan di mana seseorang ingkar janji terhadap janji yang telah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wan prestasi diatur dalam KUHP pasal 1338 yang berbunyi seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang yang mereka yang membuatnya. Yang kedua, bahwa penyebutan nama sangat penting dan mendasar untuk membedakan antara badan hukum yang diatur dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang negara jelas mempunyai karakteristik yang berbeda
dengan perseroan terbatas yang salah satunya adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipilihkan dan menteri selaku kuasa dari pemegang saham milik negara. Selanjutnya, pertimbangan hakim menimbang bahwa permohonan kasasi Aqua beserta alasan-alasan yang telah diberitahukan kepada pihak-pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pembanding, semula penggugat atau pemohon kasasi yang diberi tanda P1 sampai dengan P8 dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh terbanding, semula tergugat atau termohon kasasi yang diberi tanda T1 sampai dengan T39 serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh turut terbanding, semula turut tergugat atau turut termohon kasasi tidak terbukti adanya perbuatan wan prestasi dari tergugat atau termohon kasasi, sepatutnya diabaikan bahwa atas perbuatan ingkar janji atau wan prestasi permohon kasasi tersebut pemohon kasasi harus menang kerugian. Saya akan melanjutkan. Penggugat tidak dapat membuktikan tergugat telah melakukan wan prestasi atas kontrak kerja terhadap penggugat karena justru penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, bahwa justru tergugat yang dapat membuktikan tergugat yang menyelesaikan pekerjaan mulai progres 82% hingga selesai 100%. Pengambil alihan pekerjaan oleh tergugat tersebut dengan sepengetahuan dan seizin penggugat. Bahkan penggugat masih melakukan survei atau pengawasan hingga pekerjaan mencapai progres 97%. Oleh karena itu, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judek peti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ahmad Prihantoyo bertindak sebagai Direktur PT Teduh Karya Utama tersebut harus ditolak. Penolakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ahmad Prihantoyo bertindak sebagai Direktur PT Teduh Karya Utama tersebut menghukum pemohon kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 oleh Dr. Haji Ahmad Kamil, SHM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah. 4. Amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu Ahmad Prihantoyo bertindak sebagai Direktur PT Teduh Karya Utama tersebut menghukum pemohon kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Dr. Haji Ahmad Kamil, SHM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Sudrajat Dimyati, SHMH, dan Haji Hamdi, SHM Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Friska Purnama Pohan SH Panitera Pengganti dengan tindak dihadiri oleh para pihak. Poin kelima, hasil analisis. Dari hasil kronologisnya bisa dilihat bahwa penggugat dan tergugat terikat kontrak kerja pekerjaan sipil pembangunan pabrik minyak sawit kapasitas 30 TBS per jam extendable tu 60 TBS per jam PT Bima Palma Nugraha di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terjadi pelanggaran wan prestasi terdapat dalam pasal KUH Perdata pasal 1338 yang berbunyi seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
Hakim memberikan pertimbangan dan amar putusan dan kemudian hakim memutuskan menghukum pemohon kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.